Halo Libra, jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ini general reading ya teman-teman Libra ya, bukan personal reading. Jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Oke, sedikit update pergerakan langit di minggu ini, 18 Mei sampai 24 Mei. Di 18 Mei, Merkuri konjang Uranus. Planet Merkuri berada satu titik bersama planet Uranus di sini, di mana nanti akan semakin banyak berita-berita dan informasi-informasi mengejutkan yang muncul dari banyak lini ya, dan ini terkait banyak aspek, macam-macam aspeknya, bisa aspek politik, relasi, pekerjaan, keluarga, apapun itu ya. Nah, di tanggal 18 Mei ini juga di Merkuri konjang Uranus, nanti kita akan semakin banyak memunculkan ide-ide baru. Nah, ini karena otak kita ditingkatkan kemampuannya ya, berkali-kali lipat dengan adanya Merkuri konjang Uranus di sini. Dan ini bagus sekali untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya problem solving, yang sifatnya analytical gitu ya, yang terkait dengan intelektual gitu ya. Dan ini kita diminta untuk melampiaskan itu dalam kegiatan yang positif, kalau bisa ya, karena kalau misalnya kita tahan gitu kita bisa cemas-cemas sendiri ya, dan lebih pada overthinking gitu ya kalau tidak tersalurkan. Lalu kemudian kita diminta untuk menghindari bersikap reaktif ya. Apapun informasinya yang muncul keluar, tolong disimpan dulu, ditahan dulu, dianalisis dulu ya kebenarannya. Kalau memang kita sudah yakin, kita sudah waktunya untuk bertindak, maka silakan ya mengambil keputusan dan bertindak gitu ya. Lalu kemudian di tanggal yang sama, 18 Mei, Mars meninggalkan rumahnya di Aries dan masuk ke Taurus ya teman-teman. Di sini kita akan semakin terpicu untuk bersemangat membangun pondasi jangka panjang, apapun itu konteksnya ya teman-teman ya. Usaha, pernikahan, hubungan, relasi, keluarga, pekerjaan gitu ya, apapun itu ya. Dan kita akan lebih berfokus khususnya pondasi-pondasi yang sifatnya infrastruktural ya dan finansial di sini. Jadi kita nanti akan semakin tertarik untuk merenovasi rumah, kemudian merubah desain rumah usaha, memperbaiki kendaraan niaga, mengkalibrasi alat-alat dagang gitu ya. Itu. Lalu kita juga di Mars masuk Taurus. Di sini kita akan semakin tertingkatkan ya secara stamina, kita akan semakin tertarik kembali untuk berolahraga, untuk kembali ke gym gitu ya, meningkatkan kebugaran dan lebih berfokus pada kesehatan diri gitu ya. Dan di Mars masuk Taurus di sini juga eh, membuat kita akan semakin mudah untuk bertekun dalam apapun itu konteks kegiatannya ya. Oke. Lalu kemudian berikutnya di tanggal 19 Mei, planet Venus masuk ke konstelasi Cancer ya. Kembali lagi, planet Venus ini adalah planet cinta kasih yang masuk ke Cancer. Cancer di sini adalah zodiak yang lebih mengutamakan intinya kasih sayang terhadap orang sekitar ya. Di sini ada energi yang protektif dari Cancer. Dan ini melembutkan energi Merkuri dan Uranus duo tadi ya. Merkuri konjang Uranus tadi yang sifatnya meledak-ledak, tajam, dan to the point, cepat gitu ya. Dan Venus masuk ke Cancer ini gerakannya lebih lembut, energinya lebih tenang gitu ya, lebih fokus ke dalam, fokus ke orang-orang yang kita sayangi yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi kita di sini akan berfokus pada hal itu, dan kita akan lebih memprioritaskan yang namanya kejujuran dan keterbukaan teman-teman. Jadi kita nanti akan semakin terpancing untuk melakukan curhatan-curhatan ya kepada orang-orang terdekat dan orang yang kita percaya yang ada di sekitar kita gitu ya. Lalu kemudian di 20 Mei nanti, 21 Mei, matahari atau the sun masuk ke Gemini ya. Kita masuk ke Gemini season di sini. Nah, di sini untuk teman-teman Libra dan zodiak yang lain selain Gemini akan semakin dimudahkan ya tingkat komunikasinya. Kita akan semakin menjadi lebih penasaran terkait hal-hal yang baru, kita lebih playful dan lebih mudah membaur di level sosial ya. Dan ini waktu yang bagus sekali untuk mengeksplorasi ide-ide baru apapun konteksnya ya. Lalu kemudian waktu yang bagus juga untuk menuangkan pikiran dalam bentuk tulisan,
mungkin teman-teman di sini tertarik untuk membuat artikel, membuat konten gitu ya, apapun platformnya gitu ya. Dan bagi teman-teman yang di sini berprofesi sebagai pengajar gitu ya, apapun itu guru, dosen maupun trainer gitu ya, ini waktu yang tepat untuk transfer ilmu gitu ya, dengan adanya kemudahan komunikasi di sini. Oke, mari kita tapping energi Libra di sini ya, masuk ke energi Libra, mohon bantuan semesta. Energi yang paling menonjol untuk teman-teman Libra di sini. Let's shuffle the deck. Oke, sekali lagi. Oke, terima kasih semesta. Untuk Libra, kita mendapatkan The World. Ya, di sini tampaknya ada energi ending ya, ending and new beginnings gitu ya. The World di sini adalah energi penyelesaian, energi penutupan gitu ya, dan permulaan dunia yang baru. Di sini saya merasakan adanya kartu The Judgment, The World, The Fool gitu ya, lalu kemudian Magician, lalu kemudian Justice di sini ya juga ada. Itu ya, ada energi Queen of Wands di sini. Saya juga merasakan ada energi Ten of Swords gitu ya. Wheel of Fortune, ya itu ya. Oke, mari kita lihat saja dengan what's the tea. Oke semesta, mohon bantuan. Ada apa di sini dengan teman-teman Libra yang kaitannya dengan kartu The World di sini? Apa yang mereka akhiri? Apa yang akan mereka mulai? Dan apa yang akan mereka bangun di sini dengan adanya kartu The World? Oke, sekali lagi. Terima kasih semesta. Oke Libra, kalian mendapatkan energi Sleeping Princess. Oke ya, di sini unmotivated, procrastinating, putting things off. Iya, di sini tampaknya ada energi kembali lagi ya, seperti energi yang tertahan ya. Dan ini sama ya, saya rasakan juga ketika saya melakukan reading untuk Gemini. Ini ya, jadi teman-teman Ersen di sini seperti ada yang tertahan gitu ya dengan adanya energi ini gitu ya, Sleeping Princess, unmotivated, merasa tidak termotivasi gitu ya, prokrastinasi gitu ya, menunda-nunda pekerjaan dan putting things off. Jadi lebih pada mengabaikan gitu ya, menganggap enteng gitu ya. Itu Sleeping Princess. Oke, mari kita masuk lebih lanjut dengan menggunakan tarot. 3 energi semesta untuk teman-teman Libra di sini. Apa yang membuat teman-teman Libra di sini tidak termotivasi untuk masuk ke dunia yang baru? Enggan untuk memulai hidup yang baru? Oke. 3 energi untuk teman-teman Libra. Yang pertama, Seven of Swords. Lalu kemudian Ten of Swords, ya itu tadi ya. Saya merasakan ada energi Ten of Swords tadi ya. Lalu kemudian ada Three of Wands. Oke, bottom of the deck, The Magician, gitu ya. Ya ini energi Gemini, Virgo energi ya. Dengan adanya The Magician di sini, jadi teman-teman di sini Libra di sini seperti ingin memanifestasikan sesuatu ya, ingin memanifestasikan sesuatu. Dan kalau saya lihat di sini sepertinya teman-teman Libra ini sedang merencanakan sesuatu untuk ya meletakkan apapun itu yang terjadi di masa lalu ya, dan keluar gitu ya, keluar ke dunia yang baru gitu ya, melangkah ke dunia yang baru gitu ya. Itu dengan adanya energi The Magician di sini. Lalu kemudian energi yang pertama tadi ya, Seven of Swords, saya di sini melihat di masa lalu mungkin ada banyak kecurangan, atau bisa jadi Seven of Swords di sini adalah strategi ya teman-teman ya.
strategi planning gitu ya, planning untuk bagaimana caranya teman-teman Libra di sini intinya yaitu tadi ya, mengakhiri dunia yang lama dan masuk ke dunia yang baru dengan adanya energi Ten of Swords di sini ya, meninggalkan hal yang lama dan masuk ke hal yang baru gitu ya, dengan adanya energi Ten of Swords di sini. Dan tidak ada pilihan lain teman-teman dengan adanya Sleeping Princess di sini ya. Kita di sini seperti ya, saya merasakan di sini teman-teman Libra di sini seperti enggan untuk bangkit ya, padahal kunci dari Ten of Swords di sini adalah ya tidak ada pilihan lain ya selain bangkit lagi ya. Karena 10 pedang di sini artinya sudah orang ini sudah benar-benar mati ya. Sudah tidak bisa intinya bangun lagi gitu ya. Dan salah satu cara adalah dengan bangkit dari kubur gitu ya, untuk meraih dunia yang baru gitu ya. Ada energi The Judgment di sini. Lalu kemudian energi ketiga adalah Three of Wands. Ya, tampaknya di masa yang akan datang teman-teman Libra nantinya akan traveling gitu ya. Saya merasakan adanya energi traveling, adanya energi ingin keluar gitu ya, ingin keluar lalu kemudian menghirup udara segar di dunia yang baru gitu ya. Dengan adanya Three of Wands di sini ada sesuatu yang ingin kalian kembangkan di sini gitu ya. Entah itu terkait usaha, pendidikan, atau relasi apapun itu ya. Ini ya. Setelah kalian tentunya meletakkan rasa sakit hati dan apapun itu, sisi negatif atau hal-hal negatif di masa lalu gitu ya. Tentunya ya. Oke. Mari kita masuk lebih dalam untuk klarifikasi ya. Mohon bantuan semesta. Klarifikasi 3 energi utama untuk teman-teman Libra di sini. Oke, let's split the deck. Seven of Swords di sini diklarifikasi oleh Page of Pentacles. Lalu kemudian Seven of Swords lagi. Lalu kemudian Nine of Wands. Ini saya langsung akan klarifikasi semua ya teman-teman Libra ya. Ten of Swords di sini diklarifikasi dengan The Magician. Lalu kemudian Two of Cups. Lalu kemudian The Moon. Oke, lalu Three of Wands di sini diklarifikasi dengan Nine of Swords. Lalu kemudian The Stars. Lalu kemudian Seven of Pentacles. Oke, bottom of the deck. Iya, Knight of Pentacles. Sebenarnya ini tegak semua ya teman-teman kartunya ya, tapi somehow di sini ada satu yang terbalik. Jadi saya akan membacanya apa adanya ya, Knight of Pentacles. Di sini in reverse. Intinya Knight of Pentacles in reverse di sini adalah orang yang tidak ya, yang terburu-buru ya, yang terburu-buru dan kurang menganalisa gitu ya, kurang menganalisa tempat yang terbaik untuk investasi itu di mana gitu ya. Karena kalau ini tegak ya, Knight of Pentacles di sini tegak, itu Knight of Pentacles di sini adalah orang yang dia membawa misi ya, dia membawa misi untuk supaya bagaimana caranya benih yang dia pegang ini bisa tumbuh menjadi sebuah pohon yang besar, dan dia harus memilih tanah yang subur untuk supaya benih ini bisa diletakkan, ditanam dan ditumbuhkan gitu ya, dirawat gitu ya. Otomatis orang ini tidak begitu banyak bergerak dan cenderung malah berhenti ya. Ini adalah Knight yang paling lambat dari semua Knight gitu ya. Dan ketika ini terbalik, maka bacaannya juga menjadi terbalik gitu ya tentunya ya. Akhirnya menjadi energi yang terburu-buru, energi yang tidak menganalisis terlebih dahulu gitu ya. Mana tempat yang baik untuk investasi, mana tempat yang
tidak baik untuk melakukan investasi gitu ya. Bisa jadi kalian di sini salah menginvestasikan sesuatu gitu ya, salah tempat gitu, dengan adanya energi Knight of Pentacles in reverse gitu ya. Lalu kemudian di masa lalu atau energi pertama itu ada energi Seven of Swords yang diklarifikasi dengan Page of Pentacles ya, Page of Pentacles, lalu kemudian Seven of Swords. Seven of Swords diklarifikasi oleh Seven of Swords lagi, lalu kemudian ada energi Nine of Wands ya. Jadi di sini di masa lalu tampaknya ada sebuah opportunity ya, opportunity, intinya opportunity untuk rezeki dari semesta ya, rezeki dari semesta terkait material apapun itu. Dan ini tampaknya ya somehow Seven of Swords di sini adalah energi kalian sendiri ya. Di sini kalian seperti merencanakan sesuatu gitu ya, seperti merencanakan sesuatu, tapi somehow itu berbalik pada diri kalian sendiri gitu ya. Dengan adanya energi Seven of Swords di sini agak sedikit berbeda ya. Saya jelaskan, ini Classic Rider-Waite ya, Seven of Swords di sini. Classic Rider-Waite di mana orang ini mencuri pedang dari camp musuhnya ya di sini ya, supaya musuhnya tidak bisa berperang melawan orang ini gitu ya. Nah, di After Tarot saya menggunakan klarifikasi ini menggunakan deck After Tarot. Di After Tarot Seven of Swords di sini orang ini sudah berhasil mencuri pedang gitu ya, dari camp army di sini, tapi ternyata dia sendiri terjebak gitu ya, gitu ya, penipu yang tertipu gitu ya, dengan adanya energi Seven of Swords di sini. Penipu yang tertipu, dia sendiri terjebak di jebakannya musuhnya itu sendiri ya. Itu. Jadi di masa lalu tampaknya ya ada orang atau seseorang atau ini diri kalian sendiri. Silakan ambil yang relate saja, ini general reading, bisa apapun bisa terjadi ya. Tampaknya ada orang yang berusaha untuk mencurangi sesuatu, tapi ternyata itu berbalik ke diri mereka sendiri gitu ya. Dan ini diklarifikasi juga dengan Nine of Wands ya, Chiron energi ya, Wounded Warrior di sini. Tapi di sini intinya bedanya dengan Classic Rider-Waite, ketika dia di sini terluka dan berusaha untuk bertahan menghadapi hidup gitu ya, dia ditemani oleh seseorang yang ternyata juga ya sama-sama terluka gitu ya. Jadi intinya di masa lalu di sini tampaknya teman-teman Libra mendapatkan ya seseorang yang notabene menemani kalian ketika kalian sedang terluka di masa lalu gitu ya, atau intinya kalian sedang melakukan apapun ini healing ya, bentuknya healing, tapi ternyata kalian dicurangi ya dengan adanya energi Seven of Swords di sini, dan seseorang yang mencurangi kalian itu malah apa ya, ada sesuatu kondisi atau sesuatu kejadian di mana itu ternyata berbalik pada orang yang mencurangi kalian itu tersebut ya. Itu lalu kemudian energi kedua Ten of Swords di sini adalah ya Death dan Overweight ya, ini sudah selesai. Energi penyelesaian tadi ya, dengan adanya energi The World itu diklarifikasi dengan The Magician, Two of Cups, dan The Moon gitu ya. Jadi intinya teman-teman di sini seperti memanifestasikan seseorang ya, dengan adanya Two of Cups di sini, memanifestasikan seseorang dan kalian berusaha untuk tetap maju gitu ya, apapun kondisinya setelah kalian ditipu oleh orang ini gitu ya. Nah, uniknya di After Tarot gitu ya, manifestasi ini sudah terjadi teman-teman. Jadi The Magician di sini sudah melakukan magicnya gitu ya, semua elemen terbang gitu ya di udara gitu ya, berarti benar-benar magic sekali. Kalian sudah melakukan manifestasi. Lalu kemudian di sini Two of Cups. Two of Cups di sini orangnya sudah bukan lagi sama-sama menjulurkan cawan, tapi lebih pada sudah berpelukan gitu ya. Jadi intinya di sini kalian sudah bertemu orangnya di masa sekarang gitu ya, seseorang yang baru gitu ya, dan kalian akhirnya maju gitu ya, maju ke depan.
kalian memberanikan diri dan akhirnya bertemu seseorang itu tersebut ya. Itu dengan adanya energi temun di sini ya. Tuh, lalu kemudian Three of Wands diklarifikasi dengan Nine of Swords, The Stars, dan Seven of Pentacles. Ya, Nine of Swords di sini adalah never ending nightmare. Bedanya dengan Nine of Swords-nya Rider-Waite Classic, di sini sudah ada nightmare-nya ya, dan orang ini akhirnya membawa pedang dan melawan nightmare-nya itu ya. Jadi intinya kalian di sini sudah bisa menaklukkan mimpi buruk kalian sendiri gitu ya, dengan adanya Three of Wands di sini kalian sudah berusaha untuk melepaskan diri dengan Ten of Swords, dan kalian semacam lepas ya lari gitu ya. Jadi intinya melepaskan diri dari apapun ini ya yang terjadi di masa lalu, dan kalian melawan nightmare kalian sendiri, dan kalian dengan adanya energi The Stars ini bergerak dengan satu harapan gitu ya, apapun itu yang menjadi cita-cita kalian. Dan di sini kalian mulai menganalisa gitu ya, mana yang bekerja untuk kalian, mana yang tidak lagi bekerja untuk kalian gitu ya. Intinya apapun itu kegiatannya ya. Jadi intinya apa yang benefit untuk kalian, apa yang tidak benefit untuk kalian. Tentunya kalian akan mengambil yang benefit di sini ya. Dengan adanya energi Seven of Pentacles di sini. Jadi kalau di Classic Rider-Waite dia masih berpikir gitu ya, buah mana yang sudah matang gitu ya, dan di sini dia sudah menemukan teman-teman buah yang matang dan dia membawanya pulang gitu ya, dan buah yang matang itu sesuatu hal yang benefit untuk dia gitu ya. Oke, mari kita klarifikasikan lebih lanjut, mari kita tanyakan lebih lanjut ke semesta ya, saran-saran untuk teman-teman Libra di sini yang baru saja mohon maaf, melepaskan apapun itu yang terjadi di masa lalu ya. Oke, let's shuffle the deck. 1, 2, 3. Oke, let's split it. Saran untuk teman-teman Libra di sini dari semesta yang pertama adalah Knight of Wands. Lalu kemudian The World, ya segeralah melangkah ya teman-teman Libra ya. Lalu kemudian Two of Pentacles, juggling energi yang dimana kalian sudah tidak lagi juggling gitu ya. Lalu kemudian bottom of the deck Five of Swords. Ya, Five of Swords di sini lebih pada semesta bilang bebaskan pikiran kalian ya, apapun itu yang menjadi ketakutan kalian ya, dengan adanya energi The Moon gitu ya. The Moon di After Tarot di sini orangnya tetap terus berjalan, akhirnya dia menemukan seseorang di tengah hutan gitu ya. Jadi dia sudah tidak lagi takut. Intinya teman di sini adalah sebuah jawaban ya teman-teman ya. Oke, dan untuk Five of Swords di sini ya kembali lagi ya, saran dari semesta bottom of the deck di sini Five of Swords itu kalian diminta untuk menghilangkan pikiran-pikiran buruk apapun itu ya, menghilangkan pikiran-pikiran buruk dan rilis gitu ya, lepaskan gitu ya apapun itu yang menjadi beban pikiran kalian, dan majulah ke depan gitu ya dengan penuh semangat gitu ya, dengan adanya energi Knight of Wands di sini, dengan penuh semangat dan penuh energi gitu ya. Lalu kemudian akhiri semuanya dan masuk ke dunia baru gitu ya, dengan adanya The World gitu ya. Selesaikan ya hal yang lama ini, sudah tinggalkan saja dan masuklah ke dunia yang baru. Jadi The World di sini diklarifikasi dengan The World teman-teman ya, luar biasa sekali energinya, sangat jelas sekali ya teman-teman ya. Oke, lalu kemudian semesta juga bilang ya fokuskan pada satu hal ya. Uniknya Two of Pentacles untuk Light Years di sini adalah satunya nyata, satunya tidak nyata. Jadi apa yang kalian jagil di sini tidak ada teman-teman. Jadi kalian di sini hanya berfokus pada satu hal yang Pentacles yang ini saja ya. Jadi intinya di sini semesta berkata ya fokuslah pada hal yang nyata saja. Yang tidak nyata sudah tinggalkan ya, tidak perlu dijagling, tidak perlu dipikirin, tidak perlu intinya dibela gitu ya. Jadi tidak perlu diusahakan gitu ya, kita usahakan yang real-real saja ya. Oke,
Mari kita lihat dari Moonology Oracle. 1, 2, 3. Oke, let's play the deck. Untuk teman-teman Libra di sini kalian mendapatkan full moon eclipse. Conclusion are within reach, yaitu tadi ya, the world ya. Conclusion are within reach. Di sini juga ada the world juga. Jadi intinya teman-teman Libra di sini ya diminta untuk benar-benar mengakhiri semua ya. Kita mulai dengan hal yang baru, dengan dunia yang baru. Lupakan masa lalu gitu ya. Segeralah healing, segeralah sembuhkan diri kalian dan masuklah ke dunia yang baru gitu ya. Ini penyelesaian yang benar-benar selesai sudah ya. Itu. Lalu kemudian mari kita lihat dari Animal Spirit Oracle. Animal Spirit apa yang perlu kita adaptasi di sini untuk teman-teman Libra. Oke, 1, 2, 3. Oke, let's play the deck. Kita mendapatkan Libra untuk spirit Orca Whale Spirit ya. Adventure ya, jelas sekali ya energinya ya. Teman-teman Libra di sini diminta untuk berpetualang sama semesta gitu ya, keluar gitu ya, jangan takut gitu ya, jangan terkungkung dengan hal-hal di masa lalu, pikiran-pikiran yang membebani di masa lalu, itu tinggalkan saja ya teman-teman Libra ya. It's not worth it. Apa yang terjadi di masa lalu sudah kita tidak bisa mengulangi lagi. Kita hanya bisa bukan mengendalikan ya, tapi lebih tepatnya kita bisa menginginkan hasil akhir yang kita inginkan selama masa depan masih ada dan kita fokus pada masa kini ya. Intinya ya, lupakan saja masa lalu itu hanya untuk diambil pelajarannya saja gitu ya. Jadi sini jelas sekali teman-teman Libra diminta untuk berpetualangan, keluar rumah gitu ya. Orca Whale Adventure, dare to do things differently, sing your wild song, manifest your travel dreams, attempt the great journey with confidence, be loyal, friends and family are your treasures, be brave, you are more powerful than you know. Ya, itu ya. Diminta untuk berani segera akhiri ini semua, segera keluar, berpetualanglah keluar ya teman-teman Libra ya, jangan takut gitu ya. Intinya semesta di sini yang meminta sendiri ya, kalian untuk berpetualang keluar gitu ya, apapun ini ya tentunya ya. Dan kembali lagi dengan adanya Venus masuk ke Cancer ya, kita diminta untuk fokus pada orang yang kita cintai yang ada di sekitar kita ya, apapun itu ya, keluarga, saudara, anak, pasangan gitu ya. Jadi kita diminta untuk fokus ke situ ya. Itu dengan adanya di sini juga dibilangi friends and family are your treasure. Jelas sekali ya. Di situ ya. Oke. Itu ya teman-teman Libra ya. Terima kasih bagi teman-teman Libra yang sudah berkunjung. Terima kasih atas like, comment, and subscribe-nya. Sampai jumpa di bacaan Libra yang berikutnya ya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya Libra. Ya, terima kasih. Salam satu semesta.